Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, SPD MPD. Saat ini sebagai Ketua Pokjar UT Lubuk Linggau Barat yang akan melakukan podcast bersama Bintang Informasi. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Jamal? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat nggak ya? Sehat. Luar biasa. Iya. Cerah nih enggak? Alhamdulillah. Kak, ketenguannya masih awet muda. Emang umur berapa gitu nih Kak? Alhamdulillah sekarang nih masih balita. Masih balita. Iya. Bawah 5 tahun. Bawah 50 tahun. Bawah 50 tahun. Masuk 47. 47 Kak ya? Oh balita Alhamdulillah. tadi Kak ya? Bawah 50 tahun ya? Luar biasa. Kak, kesibukannya apa nih Kak saat ini Kak? Alhamdulillah kita ini di PNS-nya ngajar di SMP Negeri 13 Lubuk Linggau. SMP 13? Iya. Oh tepat di UMI. Nah, iya. Sana. Lagi ke Palembang nih Kak ya? Lagi ikut program Cakep. Itu PNS-nya nggak ya? Iya. Kalau di swastanya nggak? Ada swastanya juga berarti Kak? Kita itu bukan swasta, kita itu membantu ya, membantu suatu universitas negeri yang berpusatkan di Jakarta. Jadi suatu universitas yaitu Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Iya. Nah, itu kalau orang nanya kampusnya di mana ya kampusnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tapi di Palembang itu ada unit UPBJJ. Ini pembelajaran jauhnya, di sana kantornya, di sana dipimpin oleh seorang direktur. Nah, kita di Lubuk Linggau, ini membuat kelompok-kelompok belajar. Pokjar kayak ya? Iya, Pokjar. Jadi kebetulan di Lubuk Linggau Barat itu ada satu Pokjar namanya Pokjar Lubuk Linggau Barat. Lokasi di mana Kak? Tepatnya Kak? Tepatnya di Bandung Ujung. Bandung Ujung. Bandung Ujung. Kalau kita sering jalan ke arah Bandung Ujung atau sering jalan-jalan ke Curup, Bengkulu, sebelum SMKK. Sebelum SMKK 2. SMKK 2. SMKK 2. Ya, sekitar 200 atau 300 meteran sebelumnya kita ada pinggir jalan Kak? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Ya. Ada plang namanya jelaskan ada. Kak. Biar tidak sesat nyari Kak. Biasanya ini kita ada buat pelang dan di sana juga kita standby. Standby Kak? Standby dalam seminggu itu 7 hari. 7 hari. 7 hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oh, jadi kesibukan Kakak tuh di situ juga ada Kak ya? Di Pokjar tadi Kak ya? Iya. Sebagai apanya Kak? Ketua? Kebenaran kita ketua di sana. Ketua Pokjarnya Kak? Lubuk Linggau Barat Kak ya? Dari tahun berapa Kak? 2015. 2015. Oh, 2015 berarti ada 6 tahunan Kak? Ya, masuk 6 tahun. 6 tahunan nggak ya? Lah banyak siswanya Kak? Mahasiswa Kak? Alhamdulillah sekarang ini berangsur-angsur bertambah dengan banyaknya prodi. Banyak prodi. Ya, sekarang ada berapa prodi itu Kak? Kita itu ada pendidikan, ada FISIP, ada ekonomi. Nah, di sana kan yang selama ini orang mengenal bahwa UT itu untuk pendidikan guru, atau guru-guru yang hanya boleh kuliah di sana, ternyata tidak. Jadi kita itu selama ini ya diawalkan memang kita menerima guru untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya. Nah, dari sana ada masukan-masukan dari SMA. Nah, dari SMA mereka kuliah selama kalau kuliah di SMA itu 9 semester. Nah, di sana lalu ditambah lagi sekarang ini yang digalakkan itu bagaimana seorang sarjana menjadi spesialis SD. Nah, jadi alhamdulillah kalau memang banyaknya masyarakat atau taruna SMA, alumni SMA yang kuliah di PGSD secara langsung. Namun saya sesuai kebutuhan banyak para guru baik PNS maupun honorer itu yang sudah mengajar di SD, mengabdi di SD tetapi belum linear.
Nah, ini juga kami membuka kelas, membantu mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan kuliah di UT itu namanya program PGSDBI, PGSD bidang ilmu. Nah, ini ditempuhnya selama 3 semester. 3 semester saja Kak ya? Teman-teman saya banyak juga sih Kak yang sudah tamat kuliah di salah satu kampus di Lubuk Linggau. Ngambil UT lagi kayak gitu nih. Nah, mayoritas PGSD sih. Benar tadi. Yang jadi banyak peminatnya di PGSD. Dan saya lihat yang sudah tamatan dari Pokjar Kakak tadi lulus PNS kayak gitu. Alhamdulillah. Teman-teman saya itu. Banyak yang masyarakat Lubuk Linggau khususnya nasional secara umum itu alhamdulillah kami mendapatkan rekor muri bahwa penerimaan tahun kemarin itu 2020 PNS-nya terbanyak dari UT. Dari UT ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi kenapa teman-teman yang sudah kuliah S1 kuliah lagi benar. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya PGSD BI bidang ilmu itu mengkhususkan bahwa mereka yang belum menjadi pendidik SD, kayak sarjana ekonomi, sarjana pertanian. Nah, maka mereka dibimbing atau dikasih materi pembelajaran selama 3 semester. Ya lumayan padat sih. Jadi dalam pembelajaran 3 semester itu mereka selesai dengan tanpa kegagalan setiap mata kuliahnya, maka mereka akan diluluskan diberi ijazah SPD. Ya, bukan seperti kemarin dulu ada A4 kan? Iya benar. Nah, kalau A4 itu surat keterangan. Tetapi kalau kita memang ada izin dikti mengeluarkan ijazah itu dari universitas terbuka. Kalau alumninya sudah banyak Kak? Untuk alumni maksudnya yang di mana tuh? Yang di Pokjar Kakak, keluaran dari Pokjar Kakak. Kalau Pokjar kami kurang lebih 200. Iya. Mahasiswa sekarang Kak? Tadi belum dijelaskan berapa jumlah? Jumlah totalnya kita belum bisa mendata ulang. Itu diperkirakan kurang lebih 400. 400 Kak? Iya, alhamdulillah. Sebanyak Kak ya. Paling banyak di bidang jurusan apa Kak? Untuk sementara memang masih di pendidikan. Pendidikan Kak ya. Karena tadi ada pendidikan PAUD, pendidikan PGSD, ada 2 program juga yaitu PGSD maupun PG PAUD yang masukkan SMA. Ada juga yang PGSD dan PG PAUD masuk BI. Dan ada lagi sekarang ini yang digalak-galakkan oleh pemerintah pembelajaran jarak jauh online. PJJ. Wah, PJJ. Ya, kita kan UPBJJ, UT Palembang kita tahu di sana kan. UT itu sudah lama memang dari awal konsepnya memang pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau dulu memang fasilitas online-nya belum ada. Kalau dulu cikal bakalnya mengenai pos pembelajarannya kan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya website, link dan link Zoom tadi, Zoom dan program-program, maka ya UT lebih fleksibel. Jadi dengan adanya bencana atau wacana pandemi, bencana pandemi yang kita alami, kami dari UT ya tidak menjadi problem. Ya, karena memang itulah sudah itu dasarnya dari UT itu sendiri ya. Seperti halnya Pak Menteri mengatakan, Pak Nadiem, Mas Nadiem. Mas Nadiem mengatakan bahwa merdeka belajar. Nah, kami sudah melaksanakan itu dari awal. Jauh sebelum pandemi ya Sebelum pandemi, karena kami mempunyai sistem pembelajaran online itu bisa diambil dari seluruh program jurusan. Jurusan PGSD bisa online, PG PAUD bisa online. Kami juga punya FISIP, pemerintahan, hukum, dan itu bisa online semua bisa online. Jadi nggak ada lagi sistemnya namanya dosen terbang tuh nggak ada kan? Kita kalau dosen terbang itu kalau kita ada melaksanakan tatap muka. Tetap ada ya. Kalau kita ada tergantung mahasiswanya. Mahasiswa mau mengambil tatap muka atau itu ada juga pilihannya. Iya, ada pilihan. Seperti itu ya. Kalau saya pribadi setelah mengikuti PJJ ini setelah mengikuti bagaimana UT memberi pelajaran, ya saya menyarankan untuk masyarakat Lubuk Linggau bahkan Indonesia itu
mengambil program online. Program online ya lebih praktis istilahnya ya, lebih hemat kayak gitu. Iya, mereka tidak perlu datang ke tempat belajar, kapan mau belajar. Di UT hanya memberikan batas waktu dari hari H sampai hari H untuk mengerjakan satu paket pembelajaran. Kak, bedanya UT Pokjar lah apa sih, Kak? Maksudnya apa itu UT ya, padu Pokjar, sinkronisasinya? Iya kayak gitu, Kak. Iya, kalau UT sendiri kan adalah Universitas Terbuka Negeri yang memang dikembangkan untuk pembelajaran jarak jauh yang sudah diresmikan pada tahun 1984. Nah, UT ini kan pembelajaran jarak jauh itu kan membutuhkan tenaga-tenaga yang membantu untuk melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Karena apa? UT kalau hanya mengandalkan pegawainya, pegawai negerinya, ataupun pegawai UT itu sendiri, tidak akan bisa menyampaikan pelosok-pelosok. Dia kan adanya di pusat, lalu adanya di provinsi. Benar. Nah, lalu di daerah ini dibantulah oleh orang-orang yang berkompeten, yang bisa mampu membantu mengajak masyarakat berkelompok untuk mengikuti pembelajaran UT itu sendiri. Mitra kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kami itu membantu mahasiswa dari pendaftaran, ya, memfasilitasi, memberikan masukan, menanggapi keluhan. Iya. Benar-benar. Karena apa, masyarakat ya kalau tidak ada yang membantu seperti itu, nanti mereka kan kesulitan karena informasi kan tidak bisa diambil sepihak dengan membaca atau hanya melihat. Perlunya komunikasi langsung. Benar. Per tahunnya ada peningkatan enggak jumlah mahasiswa kita? Alhamdulillah, pertama itu dibuka kami hanya mempunyai 2 kelas sekitar 60 mahasiswa. Iya. Dan saat ini sudah berapa kelas, Kak? Kalau dibuat kelas sekarang ini kelasnya daring kan? Ya. Itu ada 13 kelas. 13 kelas, Kak. Mayoritas, Kak, penduduknya dari masyarakat mana, Kak? Lubuk Linggau, Murutara, Musirawas? Secara umum 3 kecamatan, 3 wilayah ini. 3 wilayah ini. Masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara. Dan sedikit ada masukan dari PUT. Ya, Padang Tanding. PUT dan Paklawang. Yang sudah pernah kuliah, ada kuliah lagi itu banyak ya? Itu tadi yang linear tadi PGSBI. Untuk sekarang ini karena kebutuhan kayaknya. Karena kebutuhan, apalagi kebutuhan ataupun peluang kayak. Karena kalau kayak lihat ke PNS ini, PGSD paling banyak, Kak. Benar. Untuk slot penerimaan PNS-nya. Pertama kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena memang pengajar-pengajar SD yang kemarin-kemarin itu lulusan sarjana bahasa Inggris, bahasa Indonesia dari perguruan-perguruan swasta dan negeri di sekitarnya. Nah, mereka pada saat ini sudah mempunyai NIM. Nah, untuk membuat mereka linear itu mereka harus kuliah lagi 3 semester. Nah, itu kebetulan peluang. Kalau peluang tadi ini kita ketahui kan guru-guru SD kan pada senior. Benar. Jumlah pensiunnya paling banyak pensiun daripada jumlah PNS-nya, Kak? Nah, benar. Jadi di sini membuat peluang bagi mereka yang sudah sarjana untuk mengikuti persaingan itu, mereka harus punyai SIM yang linear. Iya, benar. Kalau mereka mengandalkan ijazah yang awal kan tidak bisa bersaing di menjadi pendidik maupun guru di SD. Mereka harus mengambil PGSDBI. Dan kita sudah terbukti dengan predikat mendapat dari Muri tadi, yang paling banyak diterima PNS. Paling banyak mahasiswanya. Ya, universitas yang paling banyak di mahasiswanya di Indonesia ya UT. UT tadi ya. Karena setiap pelosok kan ada mahasiswanya. Benar. Kak, biayanya, Kak. Nah, gini. Itu yang jadi pertanyaan, Kak. Nanti kalau lihatnya prestasi oke, peningkatan oke. Nanti biayanya mahal, Kak. Kalau mahal murah itu sepertinya relatif kayak gitu. Ya, setiap pendidikan itu multi biaya. Benar. Tapi di sini kayaknya UT sangat bersahabat. Maksudnya gimana tuh bersahabat, Kak? Karena apa? UT tidak ada biaya bangunan. Tidak ada, Kak, ya? Tidak ada biaya bangunan. Karena PJJ tadi ya? Iya, kita tidak bangun. Kalaupun memang ada pertemuan tatap muka, itu kita
menumpang di suatu tempat yang memang dipunyai oleh negara juga. Ya. Jadi untuk biaya ya kita tidak dapat menyebutkan nominal karena setiap jurusan itu ada perbedaan. Ada perbedaannya ya. Namun bisa terjangkau kayak gitu kayak. Di situasi kayak gini bisa terjangkau gitu. Alhamdulillah kalau didengar itu dari persentase pembiayaan perkuliahan yang ada tuh mungkin di bawah 50%. Dari pembiayaan yang lain. Kak, kita nih PJJ. Kegiatan kemahasiswaannya, Kak? Nah, gimana tuh, Kak? Masa secara online juga kayak gitu, Kak? Kemahasiswaannya ini kita kan berkomunikasi lewat WA group. Nah, jadi setiap ada perlombaan, setiap ada pertandingan poseni, itu selalu berkomunikasi. Dan sedapat mungkin mengirim. Ya, saya lupa kemarin itu memang ada yang ikut poseni dan menang di beberapa jurusan. Jadi itu ada beberapa dari mahasiswa UT. Oh, jadi kegiatan kemahasiswaannya tetap terkoordinasi dalam grup-grup WA kayak gitu tadi Kak ya? Oh, seperti itu ya. Kita ya agak kekurangannya tidak bisa berkoordinasi langsung. Berkoordinasi secara langsung kayak gitu ya. Cuman memang ada nggak Kak sekali-sekali praktek kayak gitu Kak? Kalau praktek ya umpamanya gini, contohnya kalau memang mereka itu PGSD, ya mereka ya sekali-sekali terjun ke sekolah. Jadi mereka praktek mengajar. Kalaupun mereka itu IPA, ya ada praktikum IPA. Jadi mereka berkelompok melaksanakan praktikum IPA. Tetap tapi PJJ kayak ya. Iya. Nah, kalau yang itu ya mereka melaksanakannya di kelompok atau di tempat masing-masing. Melaporkannya melalui video. Karena memang sudah mayoritas kecanggihan teknologi ini sudah online semua kegiatan-kegiatan gitu kayak. Jadi ya di sana sistem berjalan. Kak, syaratnya Kak, kalau gitu nak daftar UT itu Kak, ada batasan umur nggak sih Kak? Kayak gitu loh Kak. Syaratnya mempunyai ijazah SMA yang pertama. Ijazah SMA. Iya, karena setiap perguruan kan harus jenjangnya dari SMA ke PT. Untuk batas umur ya, saya sampai saat ini banyak yang sudah pensiun pun masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Selagi mau belajar, kami bisa menerima. Di masyarakat kayak gini loh Kak, UT itu hampir sama kayak seperti ikut paket kayak gitu loh Kak. Paket C, paket B kalau taraf SMA-nya kayak gitu. Bagaimana kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ke Pokjar kita tuh nggak seperti itu? Apa memang seperti itu Kak? Kalau kita ambil garis besarnya sih ya Kak, seperti itu. Seperti itu Kak ya. Tapi bedanya kalau paket ABC itu kan sebatas SD, SMP, SMA kan. Nah di sana mereka pembelajarannya mungkin ada tatap muka dan sebagainya. Diakhiri dengan ujian. Sama ya. Kalau kami di sini tadi bedanya ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka. Yang non tatap muka itu hanya mereka datang pada saat ujian. Pada saat ujian. Bagaimana penilaiannya? Mereka punya aplikasi. Oh, ada aplikasi yang disiapkan. Iya. Aplikasi itu disiapkan oleh pihak Pokjar? Iya, oleh UT. Oh, disiapkan oleh UT ya. Karena itu secara nasional. Oke. Jadi memang hampir relasinya hampir sama kayak paket tadi kayak ya. Yang sederhananya paket lah gitu. Yang sederhananya paket, tapi kalau untuk perkuliahan yang jelas lebih kompleks. Mohon maaf nih Kak. Ketika kita berbicara tentang ujian paket, di masyarakat umum ataupun awam melihatnya kayaknya mudah dapat nilai. Gampang lah itu. Nah, itu dia Kak. Nah, apakah sama dengan Pokjar gitu nih Kak? Di sinilah istimewanya UT. Mungkin bisa dilihat bagaimana hasil output dari kami. Kita lihat kan dari keberhasilan PNS tadi dari keberadaannya di masyarakat. Benar. Antusias jumlah mahasiswa sendiri yang meningkat. Nah, itulah yang bisa menjawab tadi ya Kak. Nah, itu. Benar juga. Jadi di sana compatible nilai itu hanya mahasiswa yang bisa menentukan. Ya, kenapa? Di UT itu ya bisa kita katakan keberhasilan mau nilai besar mau kecil itu di mahasiswa. Ya kalau tutor di sana kan
pengajar itu disebut tutor, bukan dosen. Jadi tutor itu memfasilitasi pembelajaran. Iya. Jadi mereka bukan mengajar secara monoton. Jadi pembelajaran mereka melalui modul-modul yang disiapkan. Bayangkan dalam satu semester kami itu hanya melaksanakan 8 kali pertemuan. Satu semester 8 kali pertemuan. Dengan modul yang alhamdulillah terkadang lumayan tebal dengan modul 1 sampai 12. Nah, jadi bagaimana seorang tutor menyikapi pembelajaran itu sendiri? Tugas itu kembali ke mahasiswa. Bagaimana mengelola pembelajaran yang sudah diarahkan oleh tutor tadi. Jadi pertama itu belajar mereka. Ya. Kedua, pada saat ujian itu pihak pengelola itu tidak boleh menjadi pengawas. Sistem silang kayak gitu? Bukan silang. Dari pihak luar kayak pihak gitu? Luar. Kami pada saat ini bekerja sama dengan SMK 3. SMK 3 STM? STM, SMK 3. Pada saat ujian, panitianya itu SMK 3, pengawasnya guru SMK 3. Guru-guru dari SMK 3? Iya. Alasannya apa tuh? Ya untuk kemurnian tadi. Kemurnian hasil? Kemurnian hasil. Jadi istilahnya tuh kita ingin menepis bahwasanya ada semacam permainan di situ. Bener. Makanya kita menggunakan pihak guru lain tadi kayak ya. Kalau yang mengawasi tutornya, atau kata lainnya dosennya, benar. Ya biasanya langsung dibantu dan bisa sebagainya. Dan kita tidak melakukan seperti itu kayak. Ya alhamdulillah tidak bisa. Tidak bisa dan tidak ya untuk kredibel UT seperti itu. Kak, ini meningkat nih jumlah mahasiswanya nih. Iya, alhamdulillah. Prestasi juga nih. Kendala, Kak. Nah, di sini kendala ini ya alhamdulillah sekarang memang udah agak berkurang. Kami masih mendengar di masyarakat bahwa UT itu hanya untuk guru. Ada lagi masyarakat awam yang udah senior, mungkin pernah kuliah di UT, belum selesai, mengatakan UT itu susah nilai, susah taman. Nah, padahal kalau kita menyikapinya dengan bijak, tadi kan keberhasilan nilai di tangan mahasiswa. Benar. Dan kami membantu bagaimana prosedur pelaksanaan ini berjalan lancar. Mungkin kemarin itu kurang komunikasi. Kurang komunikasi aja kan. Ya, karena dulu pengurusannya belum valid kali, belum solid. Ya. Jadi kita sekarang makanya membuka tempat untuk mereka yang bermasalah, baik mahasiswa yang kemarin di UT itu ndak ada namanya DO. Nggak ada kayak. Jadi mereka yang sudah sekian tahun, 5 tahun katakan berhenti di UT, menghadap ke kami dan kami bantu, alhamdulillah selesai. Ada beberapa mahasiswa yang sudah sampai semester, kalau dilihat sampai 20. Karena lama berhenti kan, tapi sebenarnya berjalan. Alhamdulillah, karena masalahnya kadang-kadang nggak terlalu ribet. Mereka ini sudah kecewa. Kenapa? Ada 1-2 mata kuliah yang mereka tempuh ujian lagi, tapi nilainya tetap kecil dan tidak memenuhi syarat untuk keberhasilan. Nah di sini bahwasanya mereka itu tidak mengamati, tidak melihat bahwa mata kuliah yang mereka ampuh itu adalah mata kuliah praktek. Kalau praktikum pasti ada hasil laporan praktikum. Benar. Kalau mereka tidak mengadakan pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran praktek online, nah, maka mereka tidak akan selesai. Ya benar lah, Kak. Nah di sini komunikasinya di situ Cuman itu nggak sampai banyak persoalan seperti itu kayak. Kalau sekarang ya alhamdulillah di tempat kami tidak ada lagi. Yang ada itu tadi mereka yang sudah menjauh katakan, karena kecewa kemarin dengan ya kita tidak tahu informasi apa yang mereka terima. Ya kami tampung kembali, kami kasih arahan, Bu, sayang Bu, selesaikanlah. Tinggal 2 semester loh. Tinggal 2-3 mata kuliah loh. Ya enggak mau lagi ribet, sudah ujian 4-5 kali tidak akan berhasil. Ibu kalau tidak mau, saya ibu kan di sana kan, tidak mau kuliah lagi, tidak mau hadir, ya tak akan bisa selesai. Kenapa? Ini mata kuliah praktikum. Yakinlah, ibu kuliah 1-2 semester kami bantu, insya Allah selesai. Ya alhamdulillah. Diikuti dan selesai. Ada beberapa yang sudah kami bantu. Luar biasa ini Kak. Istilahnya
dibantu bener nih kayaknya Kak kalau kita kuliah di UT ini Kak. Insya Allah sebisa kami memberikan ada beasiswa nggak Kak sih? Beasiswa ada, tapi untuk sekarang ini karena mahasiswa itu kan banyak. Nah, kemarin kami dapat beasiswa dari Palembang, dari provinsi. Nah, itu yang menentukannya dari UPBJ Palembang. Seperti apa penentuan untuk mendapatkan beasiswa Kak? Apakah prestasi akademi atau memang keadaan ekonomi? Melihat keadaannya yang pertama prestasi akademi. Oh, prestasi akademi ya. Kedua kemarin ada beasiswa pandemi. Mereka yang terdampak mendapatkan. Kalau bidik misi itu di Palembang sudah berjalan dari awal dari dulu sampai sekarang. Kak PJJ nih pembelajaran jarak jauh. Iya. Ospeknya Kak? Kita tidak melakukan ospek seperti halnya yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ada di sekitar kita kan, yang melakukan pelonco dan sebagainya. Iya. Kita ada setiap tahun itu ada 2 hari pembelajaran ospek. Itu namanya OSMB. Itu kami laksanakan 2 hari biasanya di hotel seperti hanya kemarin. Tatap muka langsung nggak ya? Tatap muka. Oh, tatap muka. Sempat kemarin 2 semester bahkan lebih itu online juga melalui Zoom. Dan terakhir karena di Lubuk-Linggau sudah masa pandemi kemarin mungkin kalau Lubuk-Linggau sudah turun masa pandemi dan diizinkan, kami terakhir 1 bulan yang lalu itu melaksanakan OSMB di Smart Hotel. Kak, kalau ini setelah kita siaran nih ada yang berminat pengen UT loh, daftar UT kemana nih arahnya nih Kak? Nah, boleh datang ke kami di Jalan Garuda kayak Bandung Uju Lubuk-Linggau Barat 1. Apa sih Kak persyaratan yang harus dibawa Kak kayak gitu loh, jadi mereka itu bisa langsung, teman-teman yang melihat ini bisa mempersiapkan kayak gitu Kak? Boleh, yang pertama yang jelas mereka harus tadi mempunyai bawa ijazah SMA. Tidak banyak kok kalau untuk yang bagian apalagi yang online, bagian umum. Kalau umum saya yang pemerintahan, hukum, akuntansi, manajemen dan sebagainya, itu hanya membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir bahasa, lalu KTP, kartu keluarga, dan persyaratan lainnya kami siapkan di tempat. Formulir pendaftaran. Aduh kalau Kak ya. Iya, siap. Pokoknya datang dulu Kak ya. Iya. Kita jelaskan di situ. Yang penting tadi punya ijazah. Iya, punya ijazah. Kalau dia bawa ijazah SMP, tidak kami terima. Dia paket dulu ada ya. Paket C boleh. Paket C boleh Kak ya? Boleh gabung. Ada beberapa mahasiswa kami yang berasal dari paket C. Kak, kalau dilihat situasinya, kita ini ada memiliki Pokjar 2 kayak Bu Wara juga ya. Iya. Bu Wara dengan kakak kan ya. Iya. Dan ini trennya kan positif nih, banyak mahasiswa ini Kak. Ada target apa yang ingin dicapai Kak dari UT ini sendiri Kak? Yang jelas tuntasan belajar mahasiswa itu sendiri. Kalau niat saya dari awal itu bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Kalau kemarin dengan kebutuhan guru itu kan, yang menjadi target awal kemarin adalah bagaimana membantu mereka yang sarjana menyelesaikan PGSDBI-nya. Nah, kalau sekarang ini udah berubah targetnya. Targetnya berubah karena apa? Masyarakat kita ini pada sibuk kerja, bahkan sibuk petani, sibuk kerja di swasta maupun negeri, itu bisa kuliah. Iya, benar. Di sini kami mengenalkan bahwasannya kuliah online itu enak, benar, asik. Ya, dikatakan gampang, itu fleksibel. Iya, fleksibel, hemat, jelasin. Hemat. Iya, benar. Jadi mereka melaksanakan Merdeka Belajar itu memang terlaksana. Benar-benar terlaksana kayak gitu ya. Jadi kalau mereka sibuk dari hari Senin sampai Jumat, ya ambil Sabtu kuliahnya. Ya, sementara juga kondisi kemajuan zaman ini kan makin tinggi kayak gitu kan. Persaingan dalam dunia kerja juga istilahnya kental kayak gitu kan. Jadi memang dengan adanya UT ini saya rasa ini cukup membantu untuk meningkat level strata kita kan Kak. Benar. Yang SMA ada kemungkinan untuk bisa kuliah loh kayak gitu. Benar. Oh, seperti itu. Yang S1 bisa ke S2 loh. Bisa S2 juga Kak ya? S2 bisa ke S3. S3 juga Kak? Kami siap. Di UT juga? Iya. Jujur Kak, aku baru tahu nih Kak. Yang aku tahu ya itu tadi Kak, mohon maaf nih aku seperti tadi UT sama Kak paket kayak gitu. Dengan adanya gitu pertemuan seperti ini, aku baru paham bahwasanya
OT memang lebih fleksibel kalau ingin belajar seperti itu. Aku pun seperti saat ini besok lagi lanjut kayaknya. Bisa. Mika bisa lanjut kuliah. Lanjut yang mau 3 semester, mau ke S2 manajemen, doktoral manajemen. Fakultas hukum udah ada, Kak? Fakultas hukum. Sudah ada, Kak ya? Iya. Berapa jumlah mahasiswanya saat ini, Kak? Saya lihat teman-teman saya juga ada beberapa orang yang ikut. Untuk hukum yang kami laksanakan yang online tadi. Jadi untuk mahasiswa kami masih berkisar 40-an. 40-an. Iya. Wah, itu sudah cukup banyak itu, Kak. Iya. 40-an itu, Kak. Nah, tadi bagi mereka yang punya sangat banyak aktivitas ya kami sarankan tadi kuliah di OT tadi online. Ya karena banyak juga pejabat-pejabat, artis-artis yang ada juga kayak itu kuliahnya di UT. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Nah, yang pengen temu artis nih bisa kuliah di UT nih. Yang baru-baru tamat kuliah juga bisa untuk lanjutkan linear tadi, Kak ya? Iya. Seperti itu. Ya, yang tamat di kampus-kampus swasta. Pendidikan maupun non-pendidikan seperti itu bisa kita alihkan ke pendidikan terkhusus SPD SD tadi. Kak, bagaimana persiapan UT untuk menghadapi persaingan antar perguruan tinggi, Kak? Tadi kami boleh dikatakan satu-satunya yang mempunyai pembelajaran jauh. Satu-satunya yang diakui kan? Benar. Jadi sekarang hanya memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasanya kuliah di UT itu bukan momok. Iya. Kuliah di UT itu mengasihkan. Mengasihkan ya benar. Mau nilai ABC itu tergantung bagaimana kita mengikuti pembelajaran itu tadi, Kak ya. Jadi tidak perlu untuk ragu lah, Kak ya, untuk kuliah di UT ini tadi, Kak ya. Karena prestasi ya Museum Rekor Indonesia Muri sendiri dia telah memberi kita penghargaan sebagai universitas terbuka negeri nih, Kak. Negeri yang mencatatkan penerimaan jumlah PNS-nya paling tinggi, Kak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Jamal, aku sudah cukup ngeh sih dengan UT ini atau Pokjar ini. Saya rasa masyarakat, teman-teman juga bisa melihat siaran kita ini untuk tentunya lebih jelasnya bisa langsung datang ke kantor, Kak ya. Boleh. Itu standby-nya dari jam berapa ke jam berapa, Kak? Untuk saat ini kami siap membantu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, Kak ya. Ada kayak yang panitia penjaganya ada pengurusnya di sana siap membantu. Siap membantu. Baik yang untuk masyarakat yang ingin bertanya maupun ada beberapa teman-teman yang sudah kuliah di UT namun belum selesai. Ya, kami sangat menyarankan untuk menyelesaikannya dan kami siap membantu. Oke, sip, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Jamal atas penjelasannya, Kak, terkait tentang UT dan Pokjar Lubuk Linggau Barat, Kak ya. Ini cukup luar biasa sekali teman-teman semuanya. Saya rasa bagi teman-teman yang ingin kuliah ataupun ingin melanjutkan secara linear, UT Pokjar Lubuk Linggau Barat menjadi tempat yang paling tepat ya untuk siapa tahu rezeki gak ikut PNS lolos juga. Alhamdulillah, karena contoh udah banyak. Penghargaan juga kita sudah dapat dari Museum Rekor Muri, Kak ya, Museum Rekor Indonesia. Baik, Kak Jamal, terima kasih atas waktunya ini. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.